Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan PT apa Pak? Agrinas Palma Nusantara DPN 1, Bapak pimpinan, yang sama kita hormati General Manager, seterusnya yang sama kita hormati Kepala Estatet Manager kita, kemudian yang sama kita hormati segenap seluruh jajaran pimpinan-pimpinan PT, kemudian yang kami hormati kaum bapak, yakni pengurus masjid beserta jajaran, seterusnya yang kami hormati imam masjid, guru-guru ngaji, kemudian yang kami hormati orang tua-tua kita, nenek mama alim ulama, cerdik pandai tokoh adat tokoh agama, suluh bendang dalam nagori. Seterusnya yang kami hormati kaum bapak kita yang berhadir, yang berada di lingkungan PT Agrinas ini, kemudian kaum ibu, masyarakat kita yang berada di lingkaran PT ini, kita semua yang berhadir insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di luar tuh dengar nak suara kami, Mak? Dengar. Izin berdiri, Pak. Pak Manajer. Biar jelas kan? Udah jelas, Mak? Kalau sudah berdiri, kalau dulunya kita nonton pacu dulu ke Teluk Kuantan, kemudian singgah di Benai, berdiri. Pugadiang, pugadiang, pugadiang. Apa kata si Tokar? Kok berdiri? Rupanya rumahnya sudah dekat. Karena itu berdiri. Kalau ceramah sudah berdiri, berarti sudah mau selesai itu. Setuju? Dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini masih hidup. Alhamdulillah. Kalaulah kita tonton televisi kita, kalaulah kita lihat layar handphone kita, betapa banyak saudara-saudari kita di luar sana yang sibuk dengan perselisihan-perselisihan, yang sibuk dengan musibah yang silih berganti. Jangankan untuk makan minum, untuk beribadah saja kepada Allah sulit. Itu saudara-saudari kita di luar sana. Bagaimana kita yang hidup di negeri yang tenang,
yang tidak ada permasalahan, tetapi masih segan juga untuk bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Apa yang kita keluhkan lagi Bapak Ibu? Segala apa yang kita pakai, fasilitas yang kita pergunakan, wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Semua itu nikmat dari Allah. Tak ada satupun kita yang punya Bapak Ibu. Kita terlahir dalam keadaan polos, tidak ada membawa apa-apa. Sekarang sudah lengkap di rumah, tapi masih ada juga yang mengeluh, yang mengupat, tak puas-puas dengan perkara dunia. Padahal sudah lengkap, kendaraan sudah ada, handphone sudah ada, kemudian begitu juga dengan hal lain. Jadi tak ada yang harus kita keluhkan. Ibu-ibu dengar tak suara kami keluar? Apa lagi yang kita keluhkan? Tak ada. Jadi kita terlahir dalam keadaan polos, sekarang sudah banyak, maka menjadilah orang-orang yang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi latusyuha. Jika kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah satu persatu, niscaya takkan mampu menghitungnya. Maka mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lapaskan secara bersama Bapak Ibu. Pakai Sayyidina bagus, tak pakai Sayyidina bagus. Kita lapaskan secara bersama Bapak Ibu, ucapkan. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kok kurang suaranya, Bu? Bertanyalah kami lagi Bapak Ibu, ingin syafaat Rasulullah? Besar inginnya. Syafaat mau salawat sogan. Baitu awak kini hidup di negara ini, kerja tak mau, gaji mau banyak. Selagi lidah ini sempurna, selagi lisan ini belum keluh, perbanyaklah berucap yang baik-baik, di antaranya berselawat kepada Rasulullah. Kita ulang Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa mesti berselawat? Karena besok di pengadilan Allah, betapa banyak besok umat manusia mengaku Muhammad nabinya. Ya Rasulullah, kami butuh bantuan engkau, kami butuh syafaat engkau Rasulullah. Tetapi belum tentu Rasulullah mengakui kita umatnya. Maka salawat yang kita ucapkan, yang kita lepaskan, mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami sampaikan ceramah singkat ini, terlebih dahulu kami minta maaf kepada kita yang berhadir, terutama yang di depan guru-guru kita, orang-orang tua kita, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kami minta maaf? Karena kami berbicara, duduk, berdiri bukan berarti menggurui, bukan berarti orang hebat, tak seperti itu. Karena yang hadir ini ada seusia ayah kami, seusia ibu kami. Karena itu, kalau benar sama kita amalkan, kalau salah tetap tunjuk ajari. Karena itu kami minta maaf terlebih dahulu. Lalu beri maaf Bapak Ibu. Silakan dulu dikasih kuenya dulu. Tak konsen nanti nih. Dah dapat kue itu. Ini kalau pula gelombang suara kami nanti kan karena suara kue itu. Dah, panitia. Kasihkan dulu semua. Bisa kita lanjut? Lanjut.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalan perlu Bapak Ibu? Ya. Baik. Kami akan memperkenalkan nama kami, itu bernama Yusrianto. Yusrianto, seperti yang disampaikan oleh protokol, kami juga pernah mengabdi di SMP kita dulu tahun 2013, 2014, 16 dan 17. Ini SMP sini. Kami pernah juga guru dan pimpinan kami juga dulu Pak Manajer sekarang ini. Jadi itu dulu di SMP di sini. Jadi nama Yusrianto, kemudian nama orang Jawa ya Bu. Ada orang Jawa sini. Mungkin ada sebagian yang kenal. Jadi kami nama orang Jawa tapi asli Pangian Bu. Asli Pangian, tinggal di Brunei. Benai. Benai. Jadi kenapa nama orang Jawa? Kami bangga dengan orang Jawa Bu. Karena kami sempat bertanya sama ibu kami, Mak, abek nama orang Jawa nama kami. Apa jawab dek omak kami? Biarlah nama orang Jawa nak. Kenapa? Karena orang Jawa tu dalam bekerja sungguh-sungguh, rajin-rajin, gigih, itu orang Jawa. Ya atau tidak? Iya. Karena itu mudah-mudahan bernama orang Jawa, mudah-mudahan kami tergolong juga orang yang rajin bekerja. Amin. Panggilannya Pak Toto Bu. Pak Toto. Tapi saya pernah juga ceramah di SD, dipanggil oleh anak-anak tu Ustadz Lato-Lato. Salah dengar rupanya. Kami bilang Pak Toto, Pak Lato-Lato kata dia. Jadi itu nama kami Yusrianto, asli Pangian tapi nama orang Jawa. Bangga kami. Jadi mudah-mudahan kami juga rajin bekerja. Ada orang Jawa malas bekerja ini Bu? Kalau ada berarti Jawa KW mungkin tuh. Yang asli itu tetap rajin bekerja, sungguh-sungguh. Itu kalau Jawa. Dan alhamdulillah orang Jawa sukses-sukses. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami mengabdi sini sekitar 4 tahun, kemudian pindah di SMA 1 Benai. Sekarang SMA 1 Benai sudah berada sekitar 6 tahun, 7 tahun. Jadi bini alhamdulillah sudah berdua Bu. Berdua anaknya, istri 1, anaknya berdua, itu orang Benai juga. Jadi kami tinggal di Benai, sebagian kenal juga dengan kami. Itu untuk perkenalan kita. Sudah jelas Bapak Ibu? Rumah kami di Benai, kalau ibu bapak ke Benai silakan. Di Ulak Jambatan sebelah hilir. Dengar di luar tuh. Di mana? Dia nanti tanya suaminya tuh, di mana rumah Ustaz tuh? Oh, pokok rumah Ustaz tuh di bawah jembatan, jawabannya tuh. Salah dengar nama itu. Di Ulak Jembatan. Jadi di situ. Kalau ada ke Benai, silakan ke Benai. Boleh. Kalau tidak mau makan, setidaknya minum-minum air putih. Kalau tak mau minum air putih, sekurang-kurangnya cuci-cuci piring pun jadi. Lah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke kaji, kita takkan lama Bapak Ibu. Sekarang sudah jam nih. Dah ngantuk Bapak Ibu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh protokol, oleh Pak JM tadi, kita berbicara tentang bulan Rajab. Tanggal berapa Rajab sekarang Bapak Ibu? Siapa dapat angkat tangan boleh pulang. Tanggal berapa? Kalender tanggal 29. Kok banyak jawabannya nih? Kalau kalender Masehi tanggal 18 Januari 2026. Kalau kalender Masehi itu tanggal tadi tanggal 29, dia berbeda dengan kalender Masehi ya Pak Ibu.
Kalender Masehi pertukarannya di jam 00. Di jam 00 tengah malam. Kalau kalender kita Islam Hijriah, begitu azan maghrib dikumandangkan, begitu matahari terbenam di sebelah barat berubah tanggal. Berarti kita sekarang sudah berada pada tanggal 30 Rajab. 30 Rajab. Berarti sudah di penghujung 1447 Hijriah. Tak terasa lagi Bapak Ibu, kita akan lebih kurang Rajab Sa'ban berjumpa dengan Ramadan. Karena hidup di akhir zaman ini, ciri-ciri kiamat itu tandanya waktu perputaran akan terasa cepat. Ini baru setelah terasa siap Ramadan, sudah akan berjumpa pula dengan Ramadan. Lebih kurang 1 bulan lagi. Karena waktu itu seperti itu. Bapak Ibu setelah solat subuh, bekerja sebentar, tak terasa. Nyampe pula lagi suhur. Setelah suhur, makan, solat, kerja, tak terasa. Masuk juga waktu asar. Setelah asar, kerja sebentar. Masuk lagi waktu maghrib. Begitulah hidup di akhir zaman. Waktu tak terasa berputar Bapak Ibu. Apalagi kalau kita banyak kredit. Tambah sebentar tuh waktu itu. Ya. Tambah terus sebentar rasanya. Jadi, begitu. Semakin lama kita hidup di permukaan bumi ini, maka akan semakin banyak pula corak dan ragam yang akan kita jumpai. Sesuatu yang seharusnya tidak tampak tapi akan terlihat. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi tapi akan terlakukan. Yang ditakut-takutkan oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh agama, menjadi sebuah hal yang lumrah di akhir zaman. Lihat Bapak Ibu, dulu kejadian yang tidak-tidak itu jauh terjadi. Tetapi sekarang akan sampai di negeri ini, akan sampai di tengah masyarakat, akan sampai kepada diri kita. Sesuatu yang ditakutkan oleh para ulama. Jadi, hidup di akhir zaman memang seperti itu. Dulu kejadian-kejadian yang buruk itu jauh-jauh. Sekarang sudah sampai kadang-kadang dalam pribadi kita. Maka fafiru ilallah. Segeralah kembali kepada jalan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semakin hari khairun nas man tala umruhu hasanah malu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya serta baik amalnya. Mudah-mudahan kitalah orang-orang beruntung. Amin. Bu, lain ngerti bahasa kami? Bahasa tu bahasa Indonesia ada, kadang terbawa juga bahasa kampung Bu. Maaf aja ya. Kalau tak mengerti tanya sama sebelah. Kalau orang ketawa juga lah Ibu nanti ya. Jadi kalau tak mengerti, karena saya pernah juga Bu ceramah bagian sana, ya tak mengerti juga anak-anak sekolah itu kan. Dia sudah jauh ke depan, geser ke belakang sedikit, geser ke belakang sedikit, nanti kamu terlanyau kata saya. Siko tahu terlanyau Bu? Terinjak. Kan tak tahu ya. Jadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian kita bercerita tentang Rajab. Ada doa sebelum Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Perbanyaklah doa itu dulu Bu, di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab, wa Sa'ban dan di bulan Sa'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Berkah di bulan Rajab maksudnya, itu lakukanlah yang elok-elok, yang baik-baik. Itu artinya berkah. Semakin bertambah umur kita, semakin taat kita, berarti berkah umur kita. Bulan Sa'ban seperti itu. Kemudian wabalikna Ramadan, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa mesti sampai ke Ramadan? Karena ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Sesuatu yang tak ada di luar Ramadan, kadang-kadang ada dalam Ramadan. Kadang-kadang ada di luar Ramadan, di dalam Ramadan ada, tapi nilainya akan berbeda. Karena itu orang ingin rindu untuk hidup di bulan Ramadan. Untuk itu kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Cukupkah sekedar hidup? Tak cukup Bapak Ibu.
Lai sampai umur ke bulan Ramadan hidup. Tak cukup sekadar hidup Bapak Ibu. Hidup tapi sakit-sakitan juga sulit untuk beribadah. Mesti sehat. Maka kita berdoa hidup dan sehat. Cukup sehat, tak cukup sekadar sehat Bapak Ibu. Mesti kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kuatkan kita untuk beribadah. Hidup, sehat, dan Allah kuatkan kita untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan. 3 harus sejalan. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar sehat. Kalau sekedar sehat, banyak orang yang sehat tapi tak mau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tetapi kita berharap hidup, sehat, dan kemudian diberi kemampuan untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin. Kita berdoa aja Pak Ibu. Kenapa berdoa? Karena tak tentu kita entah sampai umur kita ke Ramadan tak tidak. Tetapi berdoa itu dianjurkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah. Amin. Kenapa kita seperti itu? Karena hidup sekarang ini sebentar Pak Ibu. Kata Rasulullah, umur umatku besok sekitar 60 sampai 70. Kalaulah lebih dari 70, sangatlah sedikit yang hidup. Sekarang kita sebentar Bu, mudah mati. Karena kadang-kadang kita dulu 70 tahun hidup, 80 tahun hidup, 90 tahun masih hidup, 100 tahun masih hidup. Kadang-kadang sudah dikajikan Yasin, tidak juga mati. Dulu, itu dulu. Kalau sekarang Bu, kadang-kadang makan pagi banyak, si A meninggal. Kenapa? Banyak makan tadi. Makan banyak tak menjamin umur panjang. Tidak tahu kita. Jadi sebentar kadang-kadang di kamar mandi terjatuh meninggal. Itu rahasia Allah. Jadi dulu dikajikan Yasin tidak juga mati. Sekarang tak ada surat Yasin di rumah. Mati juga kita. Mudah mati. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang sampai umurnya dan insya Allah kuat beribadah di bulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian pembicaraan kita Rajab. Apa landasannya? Seperti yang disampaikan oleh pembaca Al-Quran tadi yang luar biasa, yakni Al-Isra surat 17 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram mi'ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi Pak JM sudah menyampaikan juga, mengutip sedikit, itu memang perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang kita itu yang malas pergi dengarkan kisah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram. Kenapa tak pergi? Ceritanya cuma itu ke itu. Ceritanya memang itu ke situ Bapak Ibu. Karena Islam tu memang seperti itu, ada perubahan. Tak mungkin berubah Al-Quran itu. Karena dari Masjidil Haram tertera di dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tak ada keraguan pada Al-Quran. Maka ceritanya tetap itu ke situ, tetapi kadang-kadang maknanya, hikmahnya yang berbeda, pelajarannya yang berbeda, tujuannya sama, untuk meningkatkan iman dan takwa. Rukun Islam berapa Bapak Ibu? 5. Dulu kami di Benai tinggal 5, sekarang sudah tinggal di PT Subala 6, tak mau itu. Tetap 5 sampai mati kita tetap 5, tak ada perubahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka berceritalah ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Kuko. Di mana? Di Mekah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu perjalanannya dan abadi dalam Al-Quran. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Inilah yang kita sampaikan. Berarti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Begitu langit yang dijumpai kemudian turun. Cuma
di setengah malam itulah, di seperempat malam. Ketika Rasulullah sampai ke kota Mekah, maka bercerita Rasulullah pagi itu kepada masyarakat Mekah. Banyak manusia yang tidak percaya dengan itu. Banyak yang telah berada di Islam, keluar dari Islam, mengatakan Muhammad itu bohong, Muhammad itu tak betul lagi, Muhammad itu gila. Kenapa? Karena dia mengatakan tak masuk akal perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu keterangan yang kami terima, itu memang berjarak lebih kurang 1.500 km. Bagaimana 1.500 km? Kalaulah perjalanan untasan itu, maka memakan waktulah 1 bulan lebih kurang. Maka tak masuk akal waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena itu banyak orang mengatakan Muhammad itu tak betul lagi. Kemudian naik lagi, tentu menghabiskan waktu. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka jadilah. Apa ayatnya tu? Kun. Baik lupa kau. Kun payakun. Jadi maka jadilah. Jadi kalau Allah berkehendak, maka jadi. Tetapi siapa yang percaya itu? Itulah ketika para sahabat yang banyak tak mengakui itu, kemudian berkabar kepada Abu Bakar, sahabat terdekatnya, wahai Abu Bakar, sahabat kamu itu tak betul lagi, Muhammad itu tak betul lagi. Kenapa? Karena dia bercerita Isra dan Mi'raj, artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, turun lagi, cuma seperempat malam. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah itu dari mulut Rasulullah, saya percaya dengan itu. Begitulah sahabatnya Abu Bakarlah yang pertama mengakui kejadian itu. Jadi yang pertama diakui oleh Abu Bakar tentang kisah Isra Mi'raj. Ayo le Pak Ibu. Jadi Abu Bakar yang pertama yang percaya dan beriman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah sekedar dipikirkan, sekedar akal, maka tak termakan oleh akal kita. Tak terjangkau oleh akal kita perjalanan yang sekilat itu. Tetapi yang mempercayai ini adalah iman. Apa yang percayai? Iman. Percaya, yakin. Kenapa Bapak Ibu harus taat saat ini? Sujud bertahun-tahun, kemudian bersedekah, berimpak. Karena kita beriman bahwa besok ada kehidupan baru setelah kehidupan hari ini. Kita beriman dengan itu. Maka perjalanan itu, Isra dan Mi'raj memperlihatkan itu. Diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Linuriyahu min ayatina. Telah aku perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaranku kepada Rasulullah. Allah memperlihatkan karena di situ ada surga dan neraka. Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian kita harus beriman dengan itu, harus percaya dengan itu, karena itu menjadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Kalaulah kita tak percaya dengan itu, kenapa kita sujud? Kenapa kita solat? Kenapa kita bersedekah haji? Kalau kita tak beriman dengan itu, maka kita yang hadir tergolong orang-orang yang beriman di hadapan Allah SWT. Amin. Bagaimana? Allah perlihatkan surga dan jalan ini dua, Bu. Dua. Mau ke surga, nih. Mau ke neraka ini. Kalau kita mau ke surga Allah, ini jalan Allah. Kalau melenceng dari itu, carilah jalan selain dari jalan Allah SWT. Ini tempat engkau. Pilih. Kita menjatuhkan pilihan. Maka di situ diperlihatkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang tak selesai di dunia ini, Allah akan selesaikan besok di akhiratnya. Karena itu kita harus beriman dengan itu. Utang piutang Bapak Ibu yang tidak diurus di atas dunia, tak selesai menurut kita. Janganlah sebatas itu. Allah akan selesaikan besoknya. Maka selesaikanlah di dunia ini. Karena ada pengadilan Allah besoknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tak usah ragu, tak usah mengeluh. Oh, dapat ini, alhamdulillah. Tak dapat mungkin jalan lain oleh Allah. Tak selesai juga.
besok ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti beriman. Oi, jole Pak Ibu. Allah perlihatkan itu linuriyahu min ayatina. Ada juga segolongan yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada yang nampak oleh Rasulullah yang selalu golongannya berjalan ke neraka. Mana nampak oleh Rasulullah, nampaklah manusia yang selalu memotong-motong lidahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, siapa itu? Umat engkau ya Rasulullah. Umat aku yang bagaimana? Umat engkau yang semasa hidup di atas dunia, yang selalu lidahnya mengucapkan yang tidak baik, lidahnya yang selalu menggunjing, lidahnya yang selalu mencaci, menfitnah. Itu akan kita terima besok Bapak Ibu. Kita akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berucaplah yang bermanfaat, berucaplah yang menyenangkan orang lain, bukan asal berucap. Jelas Bapak Ibu? Ibu jelas tak? Itu juga bagian diantaranya orang kaum wanita yang durhaka kepada suaminya. Bu, ada suami? Enggak ada jawaban gadis semua tu. Ada suami bu? Sayang sama suami? Kenapa orang gadis yang jawab tuh? Sayang sama suami? Sayang. Kalau sayang kepada suami, tak boleh durhaka. Tak boleh berucap besar pembahasannya, pembicaraannya. Karena kita harus patuh dan taat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung, pemimpin. Tompe ibu-ibu mengadu. Artinya, selagi benar suami kita, maka mesti kita ikut. Kalau kita asal berbicara kepada suami, tunggu saja azab Allah SWT. Tak selesai di dunia, Allah akan selesaikan besok di akhiratnya. Jelas ibu-ibu? Ada yang durhaka sama suami? Kadang ibu-ibu tu seperti itu, dikasih uang mingguan 300, ketawa. Dia kasih 500, tambah ketawa. Dia kasih 700, tambah ketawa. Kalau lai keuntung keenyongnya golak mak. Bu, ada enggak diucapkan terima kasih? Ada enggak diucapkan terima kasih sama suaminya? Ucapkan terima kasih ketika kita mendapat sesuatu dari suami kita. Atau menyuruh sesuatu. Bang, angkat galon itu ke Spencer. Diangkatnya oleh suami kita. Terima kasih bang. Ayo model tu bu. Ndak ada bunyi roh. Ucapkan terima kasih sepele bu, tapi menyelamatkan kita dunia dan insya Allah berkah. Bu, enyo dia gia 500 golak, dia 700 golak, dia gia 150. Tu ngiliang lado ngambuni masang atok jo. Ndak bongi jo. Bu, jadi tetap ibu harus patuh dan taat kepada suami. Kenapa demikian? Karena kalau ibu asyik nyebut aib orang, itu tak kami tegur seorang suami, dosanya juga mengalir kepada kami. Ibu tak pakai hijab ke pasar, tak kami tegur seorang suami, maka dosanya juga mengalir kepada kami. Siapa yang salah? Kami bu, suami ibu. Maka untuk itu mesti taat. Al-istigalu bi'uyubil halki. Seseorang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, itu juga termasuk orang-orang yang lidahnya tidak benar. Bu, jelas tu? Tak boleh. Jadi patuh disuruh solat-solat, disuruh pakai hijab, jangan nyebut buruk orang, jangan. Kadang disitulah kenaknya kami bu. Ada juga yang bertanya sama saya bu, jemaah tu, Pak Ustaz, yo kata ambo kan, ambo nggak bertanya mah, apa kau bang? Bertanya tentang istri kami. Kenapa istrinya? Istri saya tu Ustaz, sudah begitu azan dikumandangkan, sudah saya suruh solat, tapi mereka tak mau juga solat Ustaz. Masih salah saya Ustaz? Salah.
Istri saya Ustaz, begitu dia menyebut aib orang, sudah saya tegur dia Ustaz, tetapi dia masih menyebut aib orang. Salahkah saya Ustaz? Salah. Istri saya Ustaz, begitu pergi ke pasar, sudah saya suruh dia pakai hijab, tapi dia tak mau juga ya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Salah jua abang leh. Batanyo lah nyoke ambole, abek salah segala Ustaz. Tak ada ngambot tu loh. Apa jambo jawab? Salah abang mencari bini jambo. Lah. Lah bu. Jadi mesti patuh dan taat. Mesti patuh dan taat kepada suami karena kami besok. Bu, ibu tu kan kami, yang tumbal tu kami, yang salah tu kami, yang berat-berat tu kami. Ada yang mau diangkat yang berat, kami. Ada orang masuk mencuri di rumah, siapa yang dulu keluar? Kami. Yang mati dulu tu kami oleh ibu-ibu. Dah, karena itu mesti patuh dan taat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu diantaranya mesti kita jaga lisan kita. Jangan asal berucap. Kadang kita asyik nyebut aib orang tapi tak tahu kekurangan kita. Mesti sadarkan diri, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah untuk berucap yang bermanfaat. Itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jelas nak di belakang lagi? Sebentar lagi Bu. Itu diantaranya Bapak Ibu. Kemudian ada juga diperlihatkan kepada Rasulullah. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Di Isra Mi'raj itu ternampak semuanya Bapak Ibu oleh Rasulullah. Ada juga yang dijumpai oleh Rasulullah. Ada sekelompok manusia, begitu dia menanam, kemudian tumbuh, kemudian langsung panen. Begitu seterusnya, tanam, tumbuh, berbuah, panen. Dijumpai oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, siapa engkau itu tuh? Apa kata Jibril? Itu umat engkau ya Rasulullah. Umat aku yang bagaimana? Umat engkau yang semasa hidup di atas dunia. Itulah umat engkau yang selalu menolong agama Allah. Umat engkau yang selalu rajin bersedekah. Rupanya akan kita terima besok Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di muka bumi ini. Allah akan balas besok yang luar biasa. Maka perbanyaklah sedekah, berbuat baik. Bu, dah jelas. Berbanyak berbuat baik, menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Kalaulah kita contoh Khadijah. Khadijah tu janda yang kaya. Bagaimana harta kekayaan Khadijah? Luar biasa. Tetapi harta kekayaan Khadijah dihabiskan oleh Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Begitu Khadijah kepada Rasulullah Bapak Ibu. Tetapi begitu meninggal, apa kata Khadijah akan meninggal? Seandainya besok masih butuh tulang menulang ambo untuk menegakkan agama Allah, ungkal kubur ambo besok, kata Khadijah. Bu, ayat doa Khadijah model tu kira-kira oleh istri menolong suami untuk menegakkan agama Allah. Yang nak model tu roh, kami dari kami duit bagi ibu, lope ke ibu, muli rokok kami pun payah sudah tu. Lah, jadi jangan seperti itu. Perbanyak sedekah hari Jumat. Sisipkan di pecinya ibu-ibu 5.000, 2.000 per sedekah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita ada hak orang lain, bukan harta kita semua. Kalaulah kita mengatakan harta kita semua, berarti sama dengan Karun. Tahu Karun Bapak Ibu? Tahu Karun? Abadi ceritanya, tapi Karun tu kaya. Bagaimana kayanya Karun? Kalau ada Bapak Ibu ke belakang rumah, gali-gali tanah, jumpa yang tidak-tidak. Apa kita omong? Harta Karun. Begitu abadinya harta Karun banyak. Tetapi apa Karun itu? Karun
Wahai Karun, silakan bersedekah berimpak. Karun tak mau berzakat berimpak. Kenapa? Karena itu adalah harta jeripayah saya, kata Karun. Itu adalah pencarian saya tak mau berimpak berzakat. Sehingga Karun ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Maka kita harus menyadari wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita ada hak orang lain. Bu, sedekah tu juga seperti itu. Istiqomah walaupun 2.000 bu, selipkan hari Jumat sini. Bu, 2.000 atau 5.000. Orang dulu di sini bu di peci. Itu bang, untuk minum sebelah kiri 5.000, untuk sedekah 2.000. Atau ibu yang di peci itu ibu ambil. Ini terbalik nih. Ibu yang ngasih yang di peci. Kenapa demikian? Karena sifat setan itu mengganggu Pak Ibu. Kalau kita bersedekah 10.000, setan mengganggu. Banyak itu. Apa kata setan? Masih banyak guna oleh engkau. Kurangi 5.000. Apa kata setan? 5.000 itu banyak. Kurangi 2.000. 2.000 itu rancak. Bagus. Cari dengan buruk. Laragu malaikat ikut saruk atau duit goya. Begitulah malaikat itu. Jadi mesti kita istiqomah untuk bersedekah walaupun 2.000, 5.000 per minggu. Jelas Bapak Ibu? Tak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Oh, ini sedekah 1 juta sekali 5 tahun. Itu bukan sedekah tuh, itu serangan fajar itu. Sekali 5 tahun serangan fajar, Bu. Jadi sekali seminggu istiqomah. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka perbanyak sedekah. Bu, jelas tu? Jadi kalau ibu sayang kepada suami, suruh dia untuk perbanyak sedekah, untuk taat kepada Allah. Jadi seperti itu. Kalau ibu model tulo, tak perlu seperti Hadijah bu. Cukup hari Jumat, ibu gosok kainnya, ibu gosok baju koko, kasih peci. Itu sudah menunjukkan untuk taat kepada suami. Bu, nampaknya sayang kepada suami hari Jumat bu. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga kain suaminya sudah menggulung kan, naik. Tak digosok-gosok oleh istrinya. Sayang pula itu namanya. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mesti perbanyak sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu diantaranya dalam perjalanan. Allah perlihatkan dengan waktu yang sebentar. Tapi itu memang nyata. Kun fayakun kata Allah, jadi maka jadilah. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua itu sesuatu yang tak selesai di dunia, Allah akan selesaikan besok di akhirat. Untuk itu begitu juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Tak ada lagi dendam kesumat Bapak Ibu. Kepada Allah salah, silakan bertobat. Kepada manusia salah, silakan minta maaf dan memberi maaf. Kenapa demikian? Dalam Ali Imran 112, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Perbaiki hubungan baik dengan Allah. Tak cukup sekedar taat Bapak Ibu. Korui kon yang dek sembahyang, kurus badan dek puasa, bulak balik haji umroh, habis sedekah, habis harta bersedekah berimpak. Tetapi wahablim minan nas, di antara kalian rusak antara hubungan manusia, maka sia-sialah ibadah yang kalian lakukan. Untuk itu tak ada lagi dendam kesumat, tidak ada lagi iri-iri, dengki-dengki, dihilangkan semua itu. Salah tetap salah. Kita adalah manusia biasa, tetapi memberi maaf dan meminta maaf. Ayo, lelebek tamunong ego. Ay paham bahasa kami? Walai. Tetap minta maaf Bapak Ibu. Jangan diperturutkan ini ibu-ibu kadang-kadang di situ malas ke masjid. Bu, kenapa malas ke masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Apa kata anak gadisnya? Mak, tak pergi mak. Salat maghrib berjamaah ke masjid. Ndak. Kenapa ndak? Oh, mak asal nampak punggung mak tu kau ndak muta je mak ya. Tu tak elok rumah. Tu hati Bapak Ibu. Jadi tak boleh seperti itu, tetap memberi maaf dan meminta maaf. Apalagi kita akan memasuki Ramadan. Nang hidup ken mati kita sebentar hidup ini Bapak Ibu. Bapak-bapak juga seperti itu. Kadang-kadang sudah bertanya cucunya, Atuk kok sebelah kanan aja tuh. Rupanya lawannya sebelah kiri tak jumpa-jumpanya.
kita perbaiki kembali. Kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Mesti salah kepada Allah, bertobat, tunjukkan ketaatan kita. Salah kepada manusia, tetap minta maaf dan memberi maaf. Karena kita hidup di atas permukaan bumi ini hanyalah sebentar, takkan lama Bapak Ibu. Untuk itu saling memperbaiki diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian inti dari Isra dan Mi'raj. Ayo lele Bu. Beko dikira ala kene ustaz mahnya tak ambo kene romato lah tinggal tuak mungkin kan. Bu, masih jelas kami Bu? Nah, kalau apa-apa nih jelas Bu. Jadi inti dari itu dari perjalanan tadi ya Pak Ibu. Sebelum kemudian dalam perjalanan linuri yahu min ayatina itu memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Itu diantaranya sebagian kami sampaikan. Kemudian inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak JM tadi. Kalaulah perintah haji, kalaulah perintah puasa, kalaulah perintah zakat, itu melalui malaikat Jibril. Kalaulah perintah solat, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad yang awalnya 50, kemudian turun, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa, malu, berkurang menjadilah 5 waktu. 5 waktu. Berapa rakaat itu Bapak Ibu? 5 waktu itu 17 rakaat. Bagaimana? Solat. Kenapa mesti solat? Wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ibadah yang pertama dihisab di perhitungan Allah adalah ibadah solat. Apabila baik ibadah solat seseorang, maka akan baik ibadah-ibadah lainnya. Mesti disempurnakan ibadah solat kita. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Bu, Bapak Ibu, ambo yakin masyarakat kita yang hadir sudah solat 5 waktu. Tetapi mesti perlu ditingkatkan. Kadang ada yang rajin solat, dia hadir selalu 5 waktu. Rajin solat wajib, solat sunat rajin. Tapi masih ada juga lagi menyebut-nyebut aib orang, belum berpengaruh solatnya. Ada yang rajin solat, tetapi supadan di rumah bali alia jua, belum sempurna solatnya. Kemudian ada yang rajin solat, kemudian bautang di kodai ko tak bayar, bautang di kodai ten tak bayar, belum berpengaruh solatnya. Ada yang seperti itu Bu? Hah? Oh banyak. Bautang di kodai ko tulilo, so utang lo kodai ten, dah bayar roh. Nya solat rajin. Tapi itu belum berpengaruh. Mesti kita tingkatkan ibadah solat kita. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Dari mana Bapak Ibu? Pertama itu wudu. Wudu. Dari wudu yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Karena syarat sah solat harus berwudu. Batal wudu, mesti berwudu baru solat. Bu, Ibu kan rajin solat, rajin berwudu. Tapi perhatikan, kadang kami ada juga ceramah-ceramah, kadang nih wajah Bu, kadang Ibu ambil wudhu gini-gini aja karena bedaknya mahal. Bedak mahal. Mana tangan hingga siku Bu? Ini tangan, tapi sudahkah sempurna? Hingga siku, nih siku. Buka baju itu sampai sini. Sempurnakan. Mana hingga siku? Mana mengusap bagian kepala tu? Kepala ya Bu, bukan rambut. Tak semua orang tak pakai rambut. Tapi semua orang pakai kepala. Dah kepala. Kemudian ini sunat. Kemudian kaki. Ini laki-laki Bu. Bapak-bapak hari Jumat. Dulu di sungai, dulu di Batang Kuantan, sekarang keran. Ke mana ambil wuduknya? Sipak-sipak aja keran itunya. Dah sempurna kira-kira. Sempurnakan kembali Bapak Ibu. Dari wuduk yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Kemudian tempatnya. Waktunya. Ibu solat di rumah dengan solat di masjid pasti berbeda. Secara pahala pasti berbeda. Dan secara untuk bacaan pasti berbeda. Ibu kalau solat di rumah itu paling-paling kul-kul wal asri na'tainah. Kalau di masjid pasti ikut imam.
Apalagi kegiatan kita banyak sore itu ibu sembahyang asar di rumah, sembahyang asar ibu di rumah, Allahu Akbar. Datang tetangga di sebelah tu mak tua. Apa kata mak tua? Mano mak reko? Katanya ke anak gadis, oh mak solat mak tua. Apa reko mak tua? Setelah ini inginnya kami main poli. Terdengar oleh yang solat tadi, tu yang coba liang-baliang lima itu. Tak timbul, tak husuk lagi Bapak Ibu. Mesti kita berusaha ke mes. Kalau bisa 5 waktu, alhamdulillah. Kok indah ansur-ansur lagi. Kemudian tepatkan waktunya. Bu, kalaulah kita datang ke masjid 5 menit, 10 menit mau azan masih ada waktu. Ada usali sunatan tahiyatul masjid. Dah menang. Hayal solat, mari solat, hayal falah mengejar kemenangan. Lamun nang lo 2 rakaat bu. Artinya lado usali sunatan tahiyatul masjid. Di masjid ada bu, di rumah. Saya di rumah aja Ustaz. Karena orang tua saya guru, ibu saya guru, saya di rumah aja lah. Mentang-mentang soleh, soleha, coba di rumah. Usali sunatan rumahi, ada. Tak ada rumahi di rumah bu. Jadi di masjid ada. Jadi datang ke masjid. Kemudian bagaimana lagi Pak Ibu? Tempatnya, pakaiannya, bu. Suami ibu kadang-kadang, ini bapak-bapak nih, kadang-kadang dia pakai sarung, pakai singlet, solat. Pergi dia ke kantor, rapi. Pergi dia nyengok pacu, rapi. Bagus. Solat pakai kain sarung, pakai singlet. Kira-kira sempurna atau enggak tuh? Tidak sempurna. Kita menyempurnakan. Kita tidak bisa memponis, oh dia ustaz diterima solatnya oleh Allah, nak tentu. Dia imam diterima oleh Allah, nak tentu. Kita tidak memponis itu, tapi kita sama-sama berusaha untuk menyempurnakannya. Menyempurnakan tentu sesuai dengan ketentuan Islam. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Bu, ibu juga seperti itu. Pakaian ibu tu kalau mahkota baru tu kapan pakai bu? Rayo. Rayo tu solat sunat atau solat wajib? Sunat. Solat sunat Rayo Idul Fitri Idul Adha. Rancak-rancak pakaian ibu baru-baru. Tiba solat 5 waktu lah ragu malaikat itu bungo atau hitam menuju malaikat. Ngan kumua-kumua pakai. Iya bu. Jangan sempurnakan lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berusaha menyempurnakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedikit lagi. Kalaulah perkara dunia itu sehat-sehat, sakit-sakit ngene akan kita sehatkan. Tetapi kalau perkara akhirat, sehat-sehat kita bilang sakit karena sifat setan itu mengganggu. Allahu Akbar, maghrib. Apa kata anak kita, mak pergilah solat maghrib ke musola, ke masjid. Tak bisa pergi, kenapa? Kaki gatur, asam urat, asam daging, asam tulang, segala asam basopui. Tak jadi hadir ke masjid. Ibu-ibu, karena itu adalah perkara agama, perkara akhirat. Malas kita karena setan mengganggu. Tapi kalaulah perkara dunia, sakit-sakit sedikit kita sehatkan. Ibu pernah nak nonton pacu? Mulai dari Pancang Star, Marogo salak. Berapa salak sekilo nak? 5 boleh 1000. Mahal. Raso-raso murah di Pinis. Berjalan lu ke Pinis. Tiba di Pinis. Berapa salak sekilo nak? 6 boleh 1000. Murah yang tadi. Mudik juga jalan lihat. Tak pojuo kaki roh. Karena itu perkara dunia, maka sanggup kita Bapak Ibu. Untuk itu mesti kita lawan itu dengan iman dan takwa. Begitu juga hadir ke masjid. Lihat, kalau yang elok-elok nak di belakang awak, tahu mu depan roh. Karena itu agama. Bapak-bapak model itu juga bu, hari Jumat. Untuk lebih husuknya solat kita, tolong bapak-bapak penuhkan saf paling depan. Malas saja bu. Malas saja. Soganjo. Karena itu perkara agama. Tapi bagaimana dengan perkara dunia? Jengok deh bu. Kalau lah nengok pacuru. Apa nama jalur awak? 9 langkah
Hilir yang ke-20, layangkan pandangan anda ke hulu pancang awal, 9 langkah arung samudra. Tak tabului badan palau punya dina hidupan jua. Nonton pacu itu dunia sanggup kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT akan bertentangan. Hadir ke masjid bukan perkara sehat. Kalaulah sekedar perkara sehat, betapa banyak orang yang sehat di luar sana sanggup maraton limuno, sanggup mengeliling sport center, tetapi ke masjid 30 meter, 40 meter tak sanggup melangkah. Karena hadir ke masjid bukan sekedar perkara sehat, tetapi perkara iman dan takwa yang tumbuh di dalam hati. Itu masalahnya. Banyak orang yang sehat di luar sana Bapak Ibu, tapi tak mampu kakinya melangkah ke masjid. Tetapi hadir ke masjid perkara iman dan takwa. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu. Apa menyesal kita? Rabbana akhrijna na'mal solehah. Ya Allah, hidupkan kami ke atas dunia. Dulu tak solatkan solat, dulu tak puasakan puasa, dulu tak zakatkan zakat. Kami ingin hidup ya Allah ke atas dunia untuk beribadah kepadamu. Apa kata Allah? Sudah saya beri dulu kalian hidup. Kemana kalian manfaatkan? Buktinya tak ada orang mati hidup. Takut dikukuk ke bu? Ada boh? Tak ada. Artinya itulah alam yang tidak ada akhirnya. Wa mal hayat dunia illa laibun walahun. Kehidupan dunia hanyalah permainan, walahun dan sandah gurau belaka. Maka hati-hati kita hidup di atas dunia. Bukan berarti dilarang perkara dunia bu. Bukan berarti dilarang kayak doa kita Rabbana atina. Artinya apa? Dunia dulu, baru akhirat. Silakan. Tetapi pakailah duniamu, tapi jangan sampai lalai akhiratmu. Kaya itu bukan dilarang, bu, bahkan disuruh untuk kaya. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu butuh kaya. Haji, umroh, bersedekah, berimpak, butuh kaya. Silakan kaya. Tetapi inna a'tayna kal kausar. Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Harta yang banyak. Fasalli, untuk solat Rabbi, karena Allah. Artinya semakin banyak harta, semakin taat kepada Allah. Bukan sebaliknya, semakin banyak harta, tetapi semakin ingkar kepada Allah SWT. Jadi, mesti semakin banyak harta, semakin taat. Bu, dulu berjalan kaki sampai ke masjid. Dikasih nikmat onda di Allah, itu terlampau masjid. Nak nampak masjid. Jadi jangan seperti itu. Tak ada dulu ternak sampai ke masjid. Dia kasih bebek, ya itu aja senja-senjari. Jadi, mesti kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mesti solat. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Itu inti dari Isra dan Mi'raj adalah perintah solat. Kalaulah kita solat dengan sesungguhnya, maka insya Allah terarah dalam berucap, kemudian mulia dalam berakhlak. Anak lain bertanya solat bu, balik sekolah anak apa tanya lah solat atau lah makan? Lah makan. Makan itu otomatis bu. Kalau tawak suruh bonarnya, asal lapar, nyon cari sungkuit, cari sambal sendiri. Tapi kalau tak solat kita ingatkan, bisa jadi polos hari itu tak jadi dia solat. Perhatikan anak kita. Kenapa anak? Iza matal insanu qata' malu. Ketika manusia meninggal dunia, terputuslah amal kita. 3 yang akan mengalir. Sedekatin jariyah. Kalau lagi banyak sedekah semasa hidup, kita terima besok. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bihi. Lagi banyak menebarkan ilmu bermanfaat, kita terima besok. Yang ketiga adalah kita, dan kita juga punya anak keturunan. Waladin solehin yadi'ulah. Anak yang soleh dan soleha. Kenapa masalah anak bu? Karena anak kita bisa masuk surga Allah. Karena anak kita bisa masuk neraka Allah. Betapa banyak besok anak minta pengadilan. Ketika anak ingin dimasukkan ke neraka Allah, apa kata anak? Ya Allah, kami butuh pengadilanmu ya Allah. Apalah kata Allah? Kami butuh pengadilanmu, tak sanggup memasuki surgamu ya Allah, nerakamu ya Allah. Kenapa? Karena semasa hidup, orang tua saya tak pernah nyuruh solat, tak pernah nyuruh ngaji, tak pernah nyuruh ibadah lainnya. Mana orang tua engkau? Tuh yang taat di masa dunia. Rajin solat, ahli ibadah. Kemudian ibu yang soleha. Mana yang akan melangkah ke surga? Ambil. Direndam juga kita ke neraka dulu ibu. Karena disebabkan oleh anak.
maka hati-hati dengan anak sekarang. Apalagi tingkat SMA, Bu, sudah wajib untuk sholat. Kalau dia tak sholat, tidak akan terarah dalam berucap, dan akhlaknya pasti dekat dengan maksiat. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perhatikan juga, tak cukup seorang ayah yang ahli ibadah, tak cukup juga seorang ibu yang solehah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara juga anak keturunan kita, karena itulah juga akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mesti kita perhatikan. Bu, cari minantu model tu lo. Apa minantu? Tanya solat, mana calon laki kau ru, suami kau tu lah solatnya 5 waktu, insyaallah yang lain ikut. Itu tanya Bu. Hanya nak tu tanya ro, mana calon laki kau tu, di mana kerja, berapa gaji sebulan. Boleh tu, boleh Bu, tapi solatnya jangan sampai tinggal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk itu siapa yang akan merubah itu, siapa yang akan mengajak itu, ditunggu orang Jawa bilo, ditunggu orang dokek kapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang merubahnya. Tak akan berubah pribadi kita kalau tidak dimulai dari kita. Maka kami mengajak pribadi kami, Bapak Ibu, di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT, mari kita tunjukkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Kalau ditanya dosa, ditanya salah, pasti kita adalah orang-orang yang tak luput dari salah dan dosa. Tetap bermohon ampun kepada Allah SWT. Salah kepada manusia, meminta maaf dan memberi maaf. Kemudian kita tunjukkan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan masyarakat kita, baik yang berada di PT, baik keluarga yang jauh di luar sana, mudah-mudahan mereka tetap istiqomah untuk taat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan masyarakat kita semua adalah orang-orang penghuni surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.